Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dengan NPM 2317051021. Pada video kali ini saya akan membahas pengertian sistem pakar. Kita mulai dari dasar-dasar sistem pakar. Jadi, sistem pakar itu merupakan salah satu bidang studi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan mekanik. Jadi, pendekatan mekanik itu merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada pemikiran atau kecerdasan buatan. Kemudian, untuk pendekatan ilmiah, itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Apa sih itu sistem pakar? Jadi, sistem pakar itu adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar. Ini sistem pakar dalam kecerdasan buatan. Nah, jadi di sini ada berbagai macam jenis AI. Yang pertama itu ada expert system atau sistem pakar. Jadi program komputer yang bertindak atau berperilaku seperti manusia yang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian di sini ada robotik. Robotik itu adalah pengembangan perangkat mekanis atau komputer yang dikendalikan oleh software dengan tingkat presisi tinggi atau membosankan atau berbahaya bagi manusia. Kemudian ada vision system. Jadi itu adalah pengembangan hardware dan software yang memungkinkan komputer untuk menangkap, menyimpan, dan memanipulasi gambar. Kemudian di sini ada natural language processing, yaitu komputer dapat mengerti dan bereaksi terhadap kalimat atau perintah yang dibuat dalam bahasa natural, seperti bahasa Inggris. Kemudian ada learning system, yaitu pengembangan hardware dan software yang memungkinkan komputer untuk bereaksi terhadap situasi berdasarkan umpan balik yang diterima. Dan yang terakhir ada neural networks, yaitu sistem komputer yang bertindak seperti atau mensimulasikan fungsi otak manusia. Di sini ada program konvensional versus sistem pakar. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam sistem pakar. Yang pertama adalah knowledge base, kemudian ada inference engine, kemudian ada user interface, working memory, agenda explanation facility, knowledge acquisition facility. Oke, di sini kita akan coba mencari pengertian sistem pakar. Di sini, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang mengadopsi pengetahuan dan proses penalaran dari seorang ahli di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, seperti yang bisa dilakukan oleh manusia atau ahli. Kemudian di sini sistem pakar itu merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menggabungkan basis pengetahuan dengan mesin inferensi atau inference engine untuk memberikan anjuran atau solusi kepada pengguna non-pakar. Jadi ketika pengguna non-pakar ingin memberikan pertanyaan, maka sistem pakar ini akan menjawab seolah-olah dia adalah seorang pakar. Jadi di sini saya membuat satu soal, yaitu pengertian dari sistem pakar yang berfungsi itu sebagai apa gitu. Jadi di sini saya membuat soal sistem pakar adalah sistem komputer yang berfungsi untuk yang pertama di sini saya ada membuat opsi mengganti peran manusia sepenuhnya. Kemudian ada menyimpan data dalam jumlah besar. Opsi C meniru penalaran seorang pakar untuk memecahkan masalah tertentu dan opsi terakhir melakukan perhitungan matematis secara cepat.
Dan yang paling tepat jawabannya adalah yang opsi C, yaitu meniru penalaran seorang pakar untuk memecahkan masalah tertentu. Karena ini pengertian sistem pakar itu adalah sistem berbasis komputer yang mengadopsi pengetahuan proses penalaran dari seorang ahli di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi di sini jawabannya untuk memecahkan masalah tertentu. Oke. Baik, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.